Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Transportasi Fluida bersama saya Agung Ariwibowo. Untuk pembahasan hari ini kita akan membahas tentang peralatan untuk mentransportasikan fluida. Ya, tapi untuk bahasan kali ini yang akan kita bahas hanya untuk pompa ya. Sebenarnya ada macam-macam jenis dari alat transportasi fluida. Ada misalkan kalau pompa itu digunakan untuk liquid, kalau kompresor untuk uap, kemudian ada untuk alat pengatur flow rate-nya, ada valve seperti itu. Tapi untuk pembahasan hari ini kita akan mengkhususkan untuk pembahasan pompa seperti itu. Nah, pompa ini merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan baik di rumah tangga, di industri. Pokoknya kita tuh paling sering berjumpa dengan pompa seperti itu. Oke, di rumah saudara pasti juga punya pompa ya. Misalkan untuk pompa air yang berasal dari sumber di bawah tanah, kemudian dialirkan ke berbagai keperluan yang di rumah tangga seperti itu. Nah, ya, pompa ini juga pastinya itu pasti digunakan di industri, karena industri kan kita tahu kalau di industri itu untuk mencampur suatu bahan A, bahan B, mengalirkan dari tangki A ke tangki B. Nah, kemudian untuk mengalirkan lagi misalkan dari tangki A ke reaktor, itu semua gimana cara mentransportasikannya? Pasti menggunakan pompa seperti itu. Nggak mungkin kita angkat-angkat pakai gayung seperti itu, nggak mungkin. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih pompa itu ya? Pompa itu kalau kita lihat dia itu sebenarnya adalah alat untuk mengalirkan fluida liquid atau cair dengan cara memberikan energi ya, dengan cara memberikan energi kepada kepada fluida tersebut. Nah, energinya tersebut nanti digunakan untuk apa? Melawan tekanan ya, tekanan di discharge maupun tekanan yang hilang karena adanya friksi antara fluida dengan pipa atau mungkin karena adanya fitting juga seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya pompa ini adalah untuk menaikkan eh, tekanan dari suatu fluida cair agar dia bisa mengalir, karena salah satu prinsip dari bagaimana fluida itu bisa mengalir kan adanya perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan ini bisa disebabkan oleh pompa ini. Jadi pompa itu cara kerjanya dia menyuplai energi untuk bisa menaikkan tekanan dari liquidanya tadi seperti itu. Nah, ini macam-macam penggunaan pompa. Dan pompa itu salah satunya yaitu mengirimkan ya fluida dari bawah ke level yang lebih tinggi. Misalkan saudara pompa air dari sumber di bawah ke tandon seperti itu, ya kan? Yang sering kita lihat kan aplikasinya seperti itu yang ada di rumah-rumah atau skala rumah tangga. Nah, pompa sendiri ini bagian-bagiannya seperti ini. Jadi jangan sampai salah mengenai atau mengenali pompa ya. Jadi pompa yang mungkin sering kita lihat tuh pompanya wujudnya seperti ini. Tapi kebanyakan orang biasanya kalau ditanya mana pompa itu, pompa yang ditunjuk yang ini ya. Nah, ini sebenarnya bukan pompa. Kalau yang ini tuh adalah elektrik motor. Jadi motornya yang digunakan untuk menggerakkan shaft yang digunakan untuk memutar impeller. Jadi yang namanya pompa itu yang mana? Yang namanya pompa itu sebenarnya yang ini aja. Ya, ini yang namanya pompa. Jadi ada volute, ada suction, ada discharge, dan ada impeller di dalamnya. Oke, jadi di sini bagian-bagiannya seperti ini. Ini kalau cara umum seperti ini ya. Ini kalau kita buka bagiannya ya. Jadi kita mulai dulu dari pompa itu di sini ada impeller. Nah, impeller ini salah satunya tugasnya itu yang untuk memberikan gaya atau meningkatkan tekanan dari dari fluidanya. Nah, impeller ini dia kerjanya dengan cara berputar. Berputarnya gimana? Dengan cara dihubungkan dengan pump shaft ya. Jadi shaft ini seperti as itu loh. Kalau Anda tahu sepeda motor itu punya as di rodanya seperti itu. Nah, shaft itu asnya itu. Nah, shaftnya ini yang dihubungkan ke elektrik motornya ini. Nah, elektrik motornya ini kalau kita seperti dinamo itu kalau kita berikan listrik ya, dia itu nanti bisa berputar seperti itu. Nah, putarnya nanti dihubungkan dengan shaft, shaftnya ini berputar, juga memutar impeller. Nah, di sini kalau kita lihat ada shaft, shaft itu kan sebenarnya dia seperti ini ya, besi panjang gitu ya. Nah, dia itu menghubungkan antara benda yang statik dengan benda yang berputar. Makanya di tengah-tengahnya ini biasanya ditaruh bearing. Bearing itu nama lainnya kalau mungkin saudara kenal itu dengan klaker ya, dengan klaker. Jadi di apa ya, mungkin yang biasanya ada isinya gotri seperti itu loh. Itu ada klaker seperti itu. Jadi dia itu gunanya untuk berputar di sini. Oke. Kemudian di sini di bagian sininya itu ada suction. Suction itu adalah tempat masuknya fluida. Jadi yang dihisap ya. Jadi misalkan kalau ada pompa dia tuh menghisap dari sumber ya. Nah, dia tuh masuk di mana? Masuk ke sini ya, di bagian suction ini. Oke, kemudian nanti ada discharge. Discharge-nya adalah tempat keluarnya fluida. Nah,
pompa ini dibungkus oleh satu casing. Nah, casingnya itu namanya adalah volute ya, seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian pompa. Jadi yang dinamakan pompa itu yang sini aja. Kalau yang ini namanya adalah motornya. Jangan sampai salah nunjuk ya, seperti itu. Oke, ini adalah bagian-bagian pompa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana sih tandon yang ada di rumah kita atau di rumah-rumah saudara itu airnya selalu bisa terisi. Kira-kira gimana caranya? Mungkin kalau Anda perhatikan, kalau tandonnya itu dipasangi apa namanya? Switch otomatis ya, yang kalau misalkan levelnya berkurang nanti pompanya bisa nyala sendiri, mungkin seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ada juga yang seperti itu, ada yang mungkin nggak dipasang otomatis juga ada seperti itu. Nah, yang pasti tapi cara kita mengisi tandonnya itu menggunakan pompa, ya, pompa. Nah, airnya berasal dari mana? Macam-macam. Airnya bisa berasal dari misalkan air PDAM seperti itu. Kemudian bisa berasal kalau sumber airnya banyak berlimpah di daerah tersebut, bisa mungkin menggali sumur sendiri atau menggali sumber sendiri seperti itu. Nah, itu macam-macam cara mengisi tandonnya. Yang pasti alat yang digunakan di situ adalah pompa ya untuk mengisikan air ya dari level yang di bawah, oke, ke tandon yang biasanya ada di bagian atasnya rumah seperti itu. Jadi seperti ini. Misalkan kalau ini sumber airnya di sini ya, ini bisa dalam bentuk eh, air PDAM atau mungkin bisa dalam bentuk air sumber. Seperti itu tandonnya biasanya ada di atas seperti itu. Karena kita ingat di prinsip hidrodinamika kemarin, semakin tinggi tandon maka kita bisa mendapatkan tekanan di bawah. Ya, alirannya itu bisa semakin besar. Jadi kalau Anda punya tandon semakin tinggi, misalnya kalau Anda pasang shower gitu, showernya itu bisa semakin semburannya kuat seperti itu ya. Kalau tandonnya ada semakin tinggi, karena itu prinsip dari prinsip hidrostatik. Tapi di situ nanti ada fluidanya mengalami pengurangan tekanan karena dia mengalami friksi, belokan-belokan seperti ini nanti mengurangi tekanan fluida. Jadi di sini kita kembali lagi ya, gimana tandon tadi bisa terisi. Jadi di sini kita punya sumber air ya. Nah, di sumber air itu kita pasang pompa untuk menyedot sumber air tersebut ya. Nah, di dalam pompa ini nanti dia dikasih tekanan lagi. Tekanan itu gunanya untuk apa? Untuk melawan ketinggiannya ini tadi. Ketinggian dari eh, tandonnya itu tingginya ada berapa meter di atas pompanya seperti itu. Jadi tekanannya digunakan untuk melawan ketinggian ini. Nah, tekanan atau energi yang diberikan untuk melawan ketinggian tadi itu biasanya dinyatakan dengan head seperti itu. Jadi dia ini melawan ketinggian berapa sih sebenarnya seperti itu. Nah, kadang juga kalau kita biasanya kalau masang pompa itu pernah kejadian kemarin di teman saya ya, dia itu rumahnya tingkat 2, oke seperti itu, kemudian pasang pompa, tapi pompanya tidak bisa mengalirkan air sampai ke lantai 2. Kira-kira kenapa seperti itu? Nah, kira-kira kenapa? Jawabannya adalah karena pompanya itu kekurangan head seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, head itu adalah apa? Eh, bisa dibilang dia adalah tekanan yang diekspresikan dalam wujud ketinggian. Jadi pompa itu melawan ketinggian atau melawan tekanan yang fluida itu harus lawan. Pompa itu harus memberikan tekanan berapa sehingga dia bisa melawan ketinggian atau tekanan yang dari pompa sampai ke tandonnya seperti itu. Nah, berbicara tentang head itu ada dua jenis. Kalau di total namanya total head. Jadi ada dua jenis di pompa itu. Yang pertama ada suction head, yang kedua ada discharge head. Nah, suction head itu ada di bagian suctionnya pompa. Artinya apa sih? Artinya suction head di sini itu adalah eh, tekanan yang diekspresikan dalam wujud panjang atau ketinggian ya, yang harus disediakan oleh pompa seperti itu. Nah, kalau dijumlah antara suction head dengan discharge head, itu namanya nanti total head. Jadi, di sini kalau kita perhatikan di gambar ini ya, misalkan di bagian suction sama di bagian discharge. Ini suction, discharge. Nah, di suction ini kita punya reservoir air atau tandon air ya. Di sini kemudian mau dialirkan ke tandon air yang lebih tinggi. Kebetulan ini tandon airnya yang di bagian suction ini dia lebih tinggi daripada letak pompanya di sini. Nah, di sini antara center line ya, di sini ini center line atau biasanya disebut sebagai datum ya, datum atau baseline ya, datumnya di sini. Nah, beda ketinggian antara datum dengan ketinggian fluida di sini. Nah, itu disebut sebagai static pressure ya. Jadi static pressure-nya itu di bagian suction ada, di bagian discharge ada, seperti itu. Kemudian selisih antara suction head ya seperti sini antara static
headnya di bagian suction dan di bagian discharge, selisihnya di sini kalau kita tarik ke sini ya. Ini ada selisih di sini ya. Selisih di sini, ini selisih dari sini ke sini itu sebagai lifting head. Jadi head yang harus disediakan oleh pompa untuk mengatasi ketinggiannya dari perpindahan fluida tersebut. Kalau ini kan kalau kita menganut hukum hidrodinamis, sebenarnya pompa itu tanpa adanya pompa, fluida itu bisa dipindahkan dari sini sampai ke ketinggian yang sama di bagian suctionnya. Ya toh, tapi ke atasnya sini dia nggak bisa. Nah, itu harus punya energi yang diberikan oleh pompa seperti itu. Nah, di sini suction head sama suction discharge itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa ya. Sebenarnya ada namanya ketinggian tadi static headnya tadi, kemudian ada tekanan di sini ya. Nah, tekanan di sini adalah tekanan absolut. Misalkan kalau tekanannya tekanan atmosferik, ya berarti ya tekanan absolut atmosferik. Nah, tekanan di sini ini bisa kita konversi langsung, walaupun rumusnya di sini ada P suction per rho G, ya ini bisa kita nyatakan biar ini hasilnya sama ya. Ini kan satuannya meter. Ini satunya meter juga meter. Kita kalau di sini punya satuan dalam bentuk kPa atau bar, ini bisa langsung kita rubah dalam satuan meter head. Jadi sebenarnya diukur dalam ketinggian air ya seperti itu. Jadi kalau kPa ini kita rubah ke meter head, itu sama 1 meter head sama dengan 9,81 kPa atau sama dengan 1,42 psi atau sama dengan 0,0981 bar seperti itu. Jadi di sini nanti tekanannya berapa kita konversikan aja ke meter headnya berapa agar satuannya sama semua. Jadi kalau kita nyebut nanti satuannya langsung misalkan total headnya berapa meter seperti itu. Nah, di bagian discharge itu juga sama seperti ini. Jadi ada perbedaan ketinggian dari center line ini ZD, kemudian ada PD ini adalah tekanan di permukaannya bagian discharge ya sama HF. Nah, HF ini nanti yang akan kita hitung, tapi nanti ya dihitungnya nanti ini adalah kehilangan tekanan karena disebabkan oleh friksi. Friksi itu bisa bermacam-macam ya. Misalkan karena gesekan dengan antara fluida dengan pipa lurus. Kemudian ada karena valve, kemudian ada karena belokan seperti itu. Jadi macam-macam. Nah, itu yang akan kita bahas nanti tapi nggak di bagian pompa ini tapi di bagian perhitungan energi pada aliran fluida seperti itu. Nah, total dari selisih dari discharge dan suction head discharge itu dinamakan sebagai total head seperti itu di sini. Total head berarti di sini ada HD dan HS seperti itu ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini ketemu seperti ini hasilnya. Jadi Z discharge dikurangi Z-nya suction, oke, dibagi dengan perbedaan tekanan antara di discharge dan di suction. Ini langsung Anda konversi juga boleh ya. Konversi menjadi head ya juga boleh. Ditambah dengan, nah ini tadi adalah total dari friksi di suction dan di head dan di discharge seperti itu. Oke. Nah, ini total headnya. Nah, sekarang kalau kita beli pompa itu biasanya kan ada total head atau head maksimum itu berapa misalnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita beli pompa listrik, pompa air ya, biasanya ditulis di sini total headnya jalan 33 meter. Ini artinya apa sih? Artinya total ketinggian ya, atau total ketinggian atau total head yang bisa diatasi oleh pompa itu 33 meter. Nah, kalau Anda punya sistem, Anda hitung total head-nya di sistem Anda itu lebih dari 33 meter, maka nanti pompa ini itu tidak sesuai karena dia tidak akan bisa mengantarkan fluidanya sampai 33 meter. Itu yang menyebabkan kasus yang pertama yang teman saya tadi, dia di lantai 2 itu dia tidak bisa memompakan fluidanya atau memompakan airnya. Karena apa? Karena total head dari sistemnya dia itu lebih besar daripada total head yang tersedia di pompa seperti itu. Jadi kalau Anda punya sistem yaitu dihitung dulu total headnya berapa. Jadi kalau beli pompa itu nggak salah beli ya seperti itu. Nanti kalau sudah beli ternyata nggak bisa dipakai seperti itu. Nah, itu pengertian dari total head. Jadi artinya apa total head tadi? Total head itu artinya adalah total ketinggian dari sistem ya, atau total tekanan yang harus dilawan oleh pompa yang dinyatakan dalam bentuk ketinggian. Jadi kalau misalkan pompa punya head 33 meter, berarti dia itu secara tidak langsung bisa memindahkan fluida secara secara vertikal setinggi 33 meter seperti itu. Kalau ketinggiannya lebih dari itu kurang. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini tadi kan ini kebetulan tandonnya itu ada di atasnya center line ya, atau sumber airnya ada di atasnya center line atau datumnya. Kalau di bawah bagaimana Pak? Kalau di bawah maka nilai ZS-nya ini nanti nilainya menjadi negatif ya seperti itu. Sehingga contohnya seperti ini. Ini di bawahnya
center line-nya ya, misalnya center line di sini dia ada di bawahnya. Nah, maka nanti beda ketinggiannya itu akan bertambah akhirnya di sini ya. Kalau Anda perhatikan di sini maka ZD dikurangi negatif ZS. Negatif ZS kan negatif menjadi plus. Sehingga total head-nya menjadi lebih besar karena dia ada di bawah ya, seperti itu. Nah, itu nanti perbedaan antara letak dari sumber airnya, apakah dia ada di atasnya centerline atau di bawahnya centerline. Nanti pengaruhnya ke ZS ini. Oke, kalau berada di bawahnya ZS maka otomatis dia akan menambah menambah total headnya. Kalau dia ada di atasnya centerline dia akan mengurangi, seperti itu di sini total headnya. Ya, jadi semakin dalam sumber air Anda, maka Anda memerlukan pompa yang memiliki head lebih tinggi juga, seperti itu. Secara tidak langsung itu pengertiannya seperti itu kalau dihubungkan. Oke. Nah, terkait dengan total head di sisi suction, ya di sisi suction, kan tadi saya bilang kalau fluida mengalir itu dia mengalami penurunan tekanan seperti atau pengurangan tekanan. Misalkan pompa salah satu cara kerjanya dia itu kan di sini. Salah satu kerjanya pompa. Nah, di sini salah satu kerjanya pompa itu di sini dia misalkan ini pompa sentrifugal ya. Di sini dia berputar. Ketika dia berputar, dia itu menyebabkan sisi suction ini menjadi vakum. Sehingga apa? Sehingga fluida yang ada di sisi suction karena di sini vakum, di sini enggak, maka dia nanti akan berpindah ke arah suction. Kemudian dia diputar ya, menyebabkan mendapatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal tadi digunakan untuk menaikkan tekanan dikeluarkan di sisi discharge. Jadi di sisi suction ini dia vakum seperti itu. Nah, dia vakum di sisi suction ini pompa ya, di sisi suction ini vakum. Fluida itu pasti tersedot ya dari sini. Dari sini kesedot ke arah sisi suction. Nah, ketika dia tersedot ya, dia itu akan mengalami penurunan tekanan ketika dia mengalir di sini. Oke. Salah satunya apa? Salah satunya ada gesekan antara pipa dengan fluida. Kemudian ada belokan seperti itu. Nah, suatu saat kalau ternyata ya di sini dia mengalami penurunan tekanan sampai ke sisi suction. Oke. Nah, suctionnya ini ternyata vakum di bagian suction itu lebih rendah dari vapor pressure-nya dia atau tekanan uapnya dia. Nanti fluida liquidnya ini dia bisa berubah menjadi uap atau berubah menjadi bubble. Nah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa kavitasi seperti itu. Nah, jadi vapor pressure-nya diukur di mana? Diukur pada suhu alirannya di sini. Oke, seperti itu. Jadi misalkan air itu vapor pressure-nya pada suhu 100 derajat Celcius itu kan 101,3, ya kan? Kalau di bawahnya misalkan 80, maka dia tekanan vapor pressure-nya juga rendah. Nah, kalau sisi suction ini memiliki tekanan yang lebih rendah daripada vapor fraksinya, maka dia nanti akan berubah menjadi uap fluidanya. Sehingga apa? Menyebabkan suatu fenomena yang namanya kavitasi. Jadi kavitasi itu adalah perubahan fase dari fluida yang dipompa di sisi suction karena tekanan di suction itu lebih rendah daripada vapor fraksinya si fluida tersebut. Oke, nah penjelasannya secara termodinamika seperti ini. Jadi ada kaitannya ya mata kuliah termodinamika yang kita pelajari kemarin dengan aplikasi di perpompaan. Jadi jangan berpikiran kalau satu mata kuliah di teknik kimia itu tidak berhubungan dengan mata kuliah yang lain. Semuanya berhubungan ya. Di teknik kimia ini salah satu mata kuliahnya semuanya itu berhubungan ya. Contohnya termo ini Anda tahu ini apa namanya diagram fase ya, diagram fase PT. Ini ternyata juga bisa digunakan untuk menjelaskan yang terjadi pada peristiwa kavitasi seperti itu. Oke, jadi seluruh mata kuliah di teknik kimia itu selalu berhubungan seperti itu ya. Cuma Pak, kenapa saya belajar teknik kimia tapi yang saya pelajari kok malah saya belajar pompa, saya kok nggak belajar reaksi-reaksi? Karena memang teknik kimia yang namanya kimia teknik itu adalah Anda proses engineer sebenarnya di sini. Jadi Anda men-skill up kimia yang ada di lab itu menjadi proses industri seperti itu. Jadi yang Anda pelajari adalah hal yang terjadi di industrinya seperti itu. Jadi bukan tentang chemical secara mendetailnya seperti itu ya. Nah, makanya Anda di sini belajar pompa-pompa juga ya. Nah, contoh di sini saya punya A ya titik A dan titik B seperti itu ya, titik A titik B. Di sini ada pompanya. Titik A ini ada di bagian di bagian suction, misalkan di bagian sumber air ya. Sisi B ini ada di bagian suction tapi yang di impeller tadi. Oke, misalkan di titik A ini pasti tekanannya lebih besar daripada di B. Kalau nggak lebih besar, dia itu nggak akan bisa kesedot ke arah suction. Misalkan di sini, PA ya di sini.
PA ini ada fluida mengalir dari titik A ya, mengalir ke titik B. Tekanan awalnya ini PA ini. Oke, PA pada suhu ini. Suhunya misalkan di sini ya. Di suhu di sini. Jadi ini satu suhu antara titik A dan titik B suhunya sama. Oke. Nah, fluidanya dipompa mengalir, seret, gitu kan mengalir ya, titiknya A. Ketika dia mengalir, dia tuh mengalami penurunan tekanan dan ternyata di bagian suction ini dia tuh lebih rendah daripada vapor pressure-nya. Nah, vapor pressure-nya ada di mana, Pak? Di garis ini. Vapor pressure-nya tuh ada di garis tebal yang hitam ini. Jadi di titik A ini untuk suhu yang sama ya, suhu yang sama vapor pressure-nya ada di sini, vapor pressure-nya. Kalau titik B itu tekanannya lebih rendah daripada vapor fraksinya si zat yang dipompa, maka dia akan turun ya. Turun dari titik B. Artinya apa? Dia berpindah dari fase liquid berubah menjadi fase vapor di sini. Jadi titik A melewati vapor fraksinya di sini berubah ke titik B seperti itu. Nah, di sini seperti di mata kuliah termodinamika kemarin, pada suhu tertentu vapor pressure dari suatu zat itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan Antoine ya, di mana ln P-sat, P-sat ini adalah P saturasi atau vapor pressure sama dengan A minus B per T plus C. Nanti Anda bisa lihat ini mungkin di Genkoplis mungkin ada ya di buku Genkoplis atau di buku Smith-Vanes atau Anda lihat di internet banyak untuk konstanta A, B, sama T sama C-nya ini. Jadi pada suhu tertentu, pemompaan suhu tertentu, maka fluida memiliki vapor pressure tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat, kita perhatikan, ketika T-nya bertambah ya, ketika T bertambah, maka vapor fraksi dari satu zat itu juga bertambah. Jadi misalkan di sini. Oke, di sini. Misalkan titik A-nya saya geser di sini, suhunya saya geser ya, saya naikkan suhunya di sini, ada di sini. Nah, jarak antara titik A dengan vapor pressure-nya itu semakin rendah. Kalau terjadi perbedaan penurunan tekanan sedikit saja, nah maka dia akan sangat gampang berubah menjadi fase vapor seperti itu. Jadi mompa fluida dalam keadaan panas itu juga punya kelemahan seperti itu karena dia akan gampang juga terjadi kavitasi seperti itu. Itu penjelasan secara termodinamika untuk proses atau kejadian kavitasi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, contoh kavitasi itu seperti ini. Ini contoh kavitasi video. Spinning impeller inside. We can also see the fluid go through is clear, so we can watch the rotometer here wide open like it is. Stronger and stronger cavitation take effect. Nah, saya jelaskan dulu. Ini itu di bagian suction pompa, ini dihubungkan dengan pipa yang clear ya atau pipa yang bening. Nah, ini sebenarnya di dalamnya ini sudah ada aliran air. Alirannya bening kelihatan gini, seperti itu. Nah, nanti kalau terjadi kavitasi itu akan muncul bubbling ya, akan muncul bubbling sehingga apa alirannya di sini berubah menjadi aliran yang lebih keruh. Seperti ketika apa ya? Anda masukkan udara ke dalam air yang mengalir, maka dia di situ nanti akan ada nampak alirannya itu menjadi aliran yang lebih keruh. Coba kita lihat di sini. We'll see the bubbles form inside of here as it cavitates after it flashes in the vapor and cavitates into liquid again here. So here we go, closing the valve. And watching the gauge. The gauge will go down. Minus 10 inches of mercury. Minus 12. Nah, dia itu cara menurunkan tekanannya tadi dengan apa? Dengan menutup valve-nya. Kalau kita tahu seperti di prinsip orifice kemarin kan ya, kalau ada suatu fluida, tiba-tiba tempat dia mengalirnya itu ukurannya berubah, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mengalami penurunan tekanan. Nah, di sini kalau di percobaan ini tadi, cara menurunkan tekanannya dengan cara valve-nya ditutup ya. Jadi alirannya diperkecil flow rate-nya, seperti itu. As 14, you can start to hear flashing occur there. 16, more noise. Nah, ini sudah kelihatan lebih kemeresek ya suaranya. Itu artinya apa? Sudah ada beberapa bubble yang mulai terbentuk seperti itu. Jadi alirannya tuh salah satu ciri dari kavitasi itu adalah alirannya yang suaranya tuh berisik seperti itu ya. Selain nampaknya apa? Bubblingnya tadi itu bisa kita kenali juga kalau di pipa kan kita nggak bisa lihat ya. Tapi kalau suaranya berisik, ceret seperti itu ya, tidak normal seperti itu biasanya mungkin terjadi kavitasi. Minus 18, minus 20. You start to hear that sound. That sounds almost like rocks going through the pipe. Stop collapsing inside of here. Now. Ini kalau kita perhatikan tadi kan dia masih bening seperti ini ya. Ini kalau semakin ditutup lagi, dia nanti warnanya menjadi putih. Putih ini artinya apa? Bubblingnya atau yang berubah fase menjadi uap
itu semakin banyak di sini. Jadi terjadi bubble gitu. Nah, ini semakin putih jadi semakin banyak bubbling yang terbentuk ya. Seperti itu. Nah, ini contoh dari kavitasi seperti itu. Oke. Nah, kavitasi itu tidak diinginkan di industri, terutama di pengoperasian pompa, karena dia bisa menyebabkan kerusakan terutama di bagian impeller. Contohnya seperti ini. Kenapa sih bubbling itu dia ketika di bagian bubbling ya, ketika dia di bagian bubbling, dia kan tersedot di bagian impellernya. Nah, impeller kan vakum. Ketika dia masuk ke bagian sudu-sudu di sini, dia itu mendapat tekanan lagi, tekanannya naik lagi, sehingga apa? Bubblingnya itu pecah. Nah, pecahnya bubbling itu dia merilis energi. Energinya dirilis kemudian diserap siapa? Diserap sama sudu-sudunya impeller ini. Lama-kelamaan dia akan terkikis habis. Seperti itu. Kalau dia terkikis habis, lama-lama efisiensi dari pompa kinerjanya itu akan turun. Misalkan kalau fluidnya awalnya bisa sampai 250 galon per menit ya. Kalau terjadi kavitasi lama-kelamaan mungkin nanti turun bisa hanya mungkin 100 GPM seperti itu. Itu yang menyebabkan kavitasi tidak diinginkan di industri atau di sistem pemompaan karena efeknya memang sangat merugikan sekali. Ini kalau kita lihat coba dilihat di sini, ini sampai terkikis hampir habis ya bagian impellernya di sini. Ini juga mulai terkikis nih habis. Seperti itu. Nah, itu tadi kavitasi. Oke. Nah, cara mencegah kavitasi itu gimana? Cara mencegah kavitasi kita ada yang namanya satu variabel di pompa itu yang namanya adalah NPSH atau kita sebut dengan net positive suction head. Itu artinya apa sih? Artinya net positive suction head itu adalah perbedaannya antara suction head tadi yang kita hitung di awal tadi atau apa namanya? Yang ini tadi. Lanjut. Nah, ini tadi suction head ini. Perbedaan ini dengan tekanan uap dari fluida itu disebut sebagai net positive suction head. Jadi head yang ada di bagian suction dan perbedaan dengan vapor pressure-nya itu disebut sebagai net positive suction head. Nah, di sini walaupun rumusnya ini PV per rugi ya, ini karena diukur dalam ketinggian air. Dalam ketinggian air Anda bisa langsung aja mengkonversi, misalkan kalau vapor pressure-nya dia pada suhu tersebut ketemu misalkan 90 kPa, itu Anda bisa rubah langsung menjadi meter. Ya, menjadi meter seperti itu, seperti yang cara yang tadi 1 meter itu setara dengan 9,8 kPa. Jadi kalau ada atau ada 90 kPa, maka headnya berapa? 90 dibagi 9,81 kPa tadi, nanti ketemu meternya berapa. Jadi seperti itu. Jadi head suction dikurangi dengan vapor pressure itu adalah NPSH. Nah, NPSH itu ada dua, NPSHA dan NPSHR. NPSHA itu adalah nilai dari ini tadi yang tersedia di sini ya. Ini NPS, ini yang dimaksud dengan tadi yang saya jelaskan itu adalah NPSHA. Jadi selisih antara sistem yang tersedia di sistem ini disebut sebagai NPSHA atau available di plant atau pump installation. Nah, biasanya kalau kita beli pompa-pompa komersial yang mahal untuk industri, biasanya industri itu punya yang namanya NPSHR atau pompa itu punya minimum NPSH, ya minimum NPSH agar dia bisa bekerja tanpa terjadinya kavitasi. Oke, nah nilai NPSHA di sistem ini itu nilainya harus lebih besar daripada NPSHR yang dimiliki oleh pompa. Nah, biasanya NPSHR ini dia sudah disediakan oleh manufacturer-nya. Manufacturer-nya itu dia menyediakan, misalkan kita beli pompa A, oh dia tuh NPSHR-nya misalkan 30 meter. Maka sistem kita harus memiliki NPSHA yang lebih tinggi dari NPSHR-nya tadi. Nah, ini tugasnya engineer tuh tadi ngatur itu ya, ngatur ketinggiannya atau beli pompa yang melebihi atau yang nilainya kalau dari NPSH-nya seperti ini. Nah, itu ada kaitannya dengan fluid sebenarnya ya. NPSH itu ada kaitannya dengan fluid. Jadi total head di sini, misalkan kan tadi kita tahu total head atau delta H itu kan ZD minus ZS ya. Kalau kita tuliskan persamanya seperti ini. Nah, nilai dari HFD dan HFS ini tergantung pada kecepatan fluida ya sebenarnya. Kecepatan fluida ini nanti akan kita pelajari di belakang ya. Nah, kecepatan fluida itu berhubungan dengan fluid di sini, Q. Jadi kalau kita lihat di sini, semakin tinggi Q, maka delta H total sistem ya, delta H totalnya sistem itu nilai kan semakin besar juga. Jadi kalau kita plot antara fluid dengan head ya, maka semakin tinggi fluid, maka head sistem itu juga akan semakin tinggi. Ini bukan headnya pompa ya, tapi headnya sistem. Nanti ada beda lagi headnya pompa dengan headnya sistem. Jadi kalau di sistem perpompaan kita ingin memompa suatu fluida dengan rate-nya kita tinggi, biasanya dia juga perlu head yang tinggi pula seperti itu. Nah, nanti kaitannya dengan pompa seperti apa? Seperti ini. Jadi pompa itu punya yang namanya kurva karakteristik atau
kurva performance dari suatu pompa. Ini biasanya yang disediakan oleh manufacturer-nya ya. Jadi manufacturer-nya itu dia ketika kita beli pompa komersial untuk industri, biasanya kita diberikan juga kurva karakteristik dari pompa tersebut. Nah, dengan pembandingan antara kurva karakteristik tersebut, kita melakukan plot yang sama dengan sistem kita, ya. Nanti kita akan menemukan titik operasi pompa itu dengan sistem kita itu nanti temunya berapa sih? Misalkan di sini ya, ini pompa miliknya si ini yang merah ini adalah pompa karakteristik yang disediakan oleh manufacturer-nya antara total head dengan flow rate-nya. Seperti itu. Jadi beda antara head yang tersedia di pompa dengan head yang ada di sistem. Kalau head yang tersedia dengan di pompa, dia itu kebalikannya dengan di sistem. Kalau semakin besar head pompa, ya, dia itu berarti kan melawan tekanan yang semakin besar semakin besar pula ya yang dilawan oleh dia. Sehingga apa? Sehingga flow rate-nya akan semakin kecil seperti itu. Itu kalau yang di pompa seperti itu. Kalau yang di sistem kebalikannya. Kalau di sistem kita ingin mompa dengan flow rate yang besar, maka kita harus punya head yang besar juga seperti itu. Ini kebalikannya seperti itu. Jadi pompa dengan sistem itu harus match seperti itu. Nah, jadi misalkan di sini, misalkan Anda ingin memompa, misalkan Anda beli pompa performanya seperti ini. Kemudian Anda punya sistem seperti ini. Kalau Anda pasangkan pompa tersebut di sistem Anda akan mendapatkan titik operasi dari pompanya itu sekian. Jadi dia bisa memompa misalkan 40 GPM dengan total head-nya sekitar 75. Kalau Anda berharap lebih dari itu, maka Anda harus mengganti titik pompanya atau mengganti jenis pompanya. Jadi pompa yang Anda beli tadi itu enggak sesuai dengan yang tersedia di sistem Anda. Misalkan Anda ingin pompa ternyata di 50 GPM seperti itu. Di 50 GPM ternyata tidak terpenuhi ya, dari situ tidak terpenuhi. Maka Anda harus bisa mengganti pompanya atau Anda mengganti sistem dari yang sudah Anda rancang tadi. Nah, itu gunanya dari pompa kurva karakteristik dari pompa seperti itu. Nah, oke. Nah, ini tadi saya sedikit beralih ke ini ya, ke NPSH ini ya. Jadi NPSH ini nanti ketika Anda beli pompa itu harus dilihat dulu ya. Dia itu memiliki NPSHR berapa. Ini terkait dengan nanti proses kavitasi yang terjadi di sistem atau suction. Kalau Anda nanti ternyata NPSHR-nya itu lebih besar daripada NPSHA yang tersedia di situ, di sistem Anda, maka nanti positif itu dia akan terjadi kavitasi seperti itu. Ini saya tekankan lagi ya, seperti itu. Juga ketika Anda membeli pompa, diperhatikan juga total head-nya ini tadi. Jangan sampai membeli pompa yang total head-nya itu lebih kecil daripada total head sistemnya. Nah, nanti dia tidak akan bisa bekerja atau tidak akan bisa bekerja dengan optimal atau mengirim fluidanya tidak bisa dilakukan secara optimal seperti itu. Oke? Nah, itu tadi teori tentang operasi pompa. Nah, klasifikasi pompa sendiri, pompa itu dibedakan menjadi dua kategori ya. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada dynamic pressure pump dan ada positive displacement pump. Nah, pompa yang sering kita beli ya, yang ada di rumah-rumah kita itu masuk di bagian dynamic pressure pump atau di centrifugal pump ini. Atau mungkin ada yang mungkin di rumahnya pasang jet pump juga. Seperti itu ya. Yang kedua ini ada positive displacement. Nah, di positive displacement nanti dibagi lagi. Ada reciprocating, ini biasanya jenis piston ya, biasanya seperti itu, jenis piston, pompa jenis piston. Kalau yang rotary ini nanti macam-macam, nanti ada vent pump, gear pump, loop pump, seperti itu. Nah, tugas saudara, ini karena tadi saya sudah menjelaskan teori tentang operasi pompa, tugas saudara nanti adalah membuat video singkat ya tentang bagaimana cara kerja dari pompa ini tadi. Oke, nanti dibagi menjadi beberapa berdasarkan nomor absen ya, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tugas minggu ini yang akan dikumpulkan di minggu depan, seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pompa ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sekian.